Lingkaran. Apa itu lingkaran? Ya, definisinya secara geometris merupakan sekumpulan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat. Kalau gua gambarkan titik-titiknya, kayaknya nanti bakal nggak simetris lingkarannya karena sulit sekali. Ya, tapi intinya bahwa jarak dari titik-titik yang sekumpulan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik pusat itu disebut sebagai lingkaran. Oke. Jadi kalau misalkan gua gambar ya sebuah lingkaran, ya, gua gambar sebuah lingkaran dan ini merupakan titik pusatnya. Gua beri nama titik pusat O ya. Titik pusat O. Nah, jadi sekumpulan titik yang gue maksud adalah mereka yang ada di luar ini. Nah, titik-titik ini meskipun kita pilih secara sembarangan, tetapi apa? Kalau bentuk lingkarannya simetris, itu nanti punya jarak yang sama terhadap titik pusat. Nah, itulah lingkaran. Gitu ya. Nah, jarak dari satu titik ya ke ke titik pusat ya. Jarak dari titik ini ke titik pusat kita sebut sebagai ya radius atau jari-jari. Nah, kita sebut sebagai radius atau jari-jari. Itu jarak satu titik di tepi ya ke titik pusat. Itu disebut sebagai jari-jari. Nah, ya, apakah jari-jari harus dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini juga boleh? Ya, yang namanya jarak dari titik tepi luar ke pusat ya berarti terserah lu mau titik milihnya yang mana gitu. Yang penting ya ke tengah sini gitu kan. Jadi jarak dari sini ke sini itu disebut jari-jari. Jadi tepi ke sini jari-jari. Ya, ini jari-jari gitu. Ya. Simbolnya adalah R atau radius gitu ya, radius. Simbol R atau artinya adalah radius. Nah, kemudian jarak dari tengah ya ke pinggir kan juga sama disebut sebagai jari-jari. Lantas bagaimana dengan jarak dari ujung ke ujung yang melewati titik tengah? Nah, itu kita sebut sebagai diameter. Ya. Jadi di sini diameter itu adalah jarak satu titik ya, di tepi ke titik lain ya yang melalui titik pusat. Nah, artinya diameter ini berarti ya dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Jadi harus apa? Harus melewati pusat. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini ya memang dia ada jaraknya dari titik ke titik, tapi karena dia nggak melewati titik pusat, makanya dia nggak disebut sebagai diameter. Jadi diameter itu hanya yang melewati pusat saja gitu. Oke, ini jari-jari, ini diameter, ini titik pusat ya. Nah, terus garis yang menghubungkan ya sekumpulan titik ini ya, garis yang menghubungkan sekumpulan titik
di pinggir, ya. Dalam konteksnya ini garis yang di pinggir, ya, garis yang ini tadi ya. Tak 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 tak. Nah, ini yang menyusun membentuk lingkaran ya. Garis yang menghubungkan sekumpulan titik yang menyusun lingkaran disebut sebagai ya disebut garis perimeter. Nah, kemudian panjang garis perimeter, ya, garis perimeter. Nah, panjang garis perimeter, ya, panjang garis perimeter itu kita sebut sebagai keliling atau circumference, ya. Panjang garis perimeter itu disebut sebagai keliling. Jadi ini garis, misalkan kita mulai dari sini, kita gambar sampai kembali ke titik ini lagi, ya. Ini namanya perimeter. Nah, panjangnya disebut sebagai keliling atau circumference kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ya, kemudian ada bagian apa lagi selain diameter, jari-jari, dan juga keliling? Ada juga yang kita sebut sebagai apa? Sebagai busur. Apa itu busur? Busur itu apa? Ya, jadi ada yang kita sebut sebagai busur, teman-teman. Yang mana tuh busur? Misalnya gini, teman-teman punya titik A, lalu kemudian titik B. Nah, jarak dari A ke B pada lengkungan lingkaran ini, ya, mungkin kurang terang. Nah, jarak dari A ke B ini, ya, pada lengkungan lingkaran, nah, ini kita sebut sebagai panjang busur, gitu ya. Jadi AB merupakan panjang busur, ya, panjang busur. Nah, ini biasanya ada garis di atasnya. Nah, kemudian dari titik A ke B, ya, itu dihubungkan misalkan dengan sebuah garis, ya. Dari A ke B ini ada garis, ya. Nah, garis yang menghubungkan dari A ke B, nah, itu disebut sebagai apa? Ya, tali busur, ya. Jadi ada panjang busur AB, ada tali busur AB, ya, tali busur AB itu menunjukkan jarak, nah, titik A ke B, gitu. Jadi jarak dari A ke B itu disebut tali busur. Nah, ini pinggirannya disebut sebagai panjang busur. Nah, lalu misalnya, ya, misalnya dari A ke B, ya, itu ada sebuah garis, ya, yang menuju pusat dari A ke O dan dari B ke O. Itu. Nah, kemudian sudut yang dibentuknya ini merupakan apa? Sudut, let's say alfa. Ya, misalkan ini sudutnya alfa, gitu ya. Maka ini yang kita sebut sebagai juring. Jadi juring itu adalah bukan satu lingkaran penuh, gitu. Jadi juring merupakan sebagian dari, ya, bentuk seluruh lingkaran, gitu ya. Sebagian dari seluruh lingkaran, ya, atau wilayah, atau sebagian wilayah, ya, sebagian wilayah lingkaran, gitu. Sebagian wilayah lingkaran itu yang kita sebut sebagai
juring. Ya. Itu. Ya, ini sih yang paling penting ya. Ya, apa bagian-bagian dalam lingkaran yang mesti kalian pahami bahwa ya dari A ke B itu punya jarak lengkung yang kita sebut sebagai busur ya, atau panjang busur. Nah, kemudian jarak dari A ke B bukan yang lengkungan tapi dengan garis lurus, itu disebut sebagai tali busur ya. Ini panjang busur AB, ini tali busur AB, dan ini juring ya. Juring itu punya luas. Bagaimana cara mencari luas juringnya? Nah, itu nanti. Tapi yang penting ini sih, kalian harus paham bagian-bagian lingkaran yang mungkin nanti akan bisa kalian temui baik di TO ataupun di real SNBT yang aslinya. Nah, sebelum kita mengenal apa itu luas ataupun keliling lingkaran, tapi kalian harus kenali dulu yang namanya pi. Tahu pi ya? Nah, apa itu pi? Pi. Nah, pi itu nilainya adalah 3,14 dan dia ya endless gitu ya, tidak berakhir. Sampai detik ini pun belum ada yang bisa tahu akhir ataupun ujung dari nilai pi, yaitu 3,14 sekian dan seterusnya. Nah, apakah pi hanya sekedar angka? Tidak, pi lebih dari itu. Makanya orang Romawi memberinya satu buah simbol ya. Romawi, Yunani, orang Yunani memberinya sebuah simbol, yaitu simbol seperti ini yang kita panggil sebagai pi ini ya, yang kita panggil sebagai pi, nilainya 3,14 bla 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 bla. Tapi dari mana dia berasal? Nah, jadi pi itu merupakan rasio ya. Rasio apa? Rasio dari keliling lingkaran dengan apa? Dengan diameter lingkaran ya. Jadi pi adalah rasio keliling lingkaran dengan apa? Diameter lingkaran. Jadi ya, pi adalah keliling lingkaran ya per diameter lingkaran. Nanti akan didapat berapa nilai pi-nya ya. Pi ini sebenarnya merupakan sebuah konstanta, teman-teman. Maksudnya adalah nilainya tuh nggak pernah berubah gitu, sama aja. Selama lu gambar lingkaran ini bener, terus pengukuran yang dilakukan juga bener, nilai pi itu nggak akan berubah ya. Pasti akan tepat di 3,14 atau yang mendekatinya. Jadi masih 3, sekian itu ya. Nilai pi adalah keliling lingkaran per diameter lingkaran, atau kalau kita menggunakan simbol ya, pi sama dengan keliling itu berarti anggap saja sebagai K, lalu diameter itu sebagai D. Maka kalau misalkan kita mau mencari keliling atau K-nya, kedua ruas dikali dengan D. Ini dikali D gitu. Sehingga rumus keliling adalah pi dikali D, atau keliling lingkaran adalah pi dikali dengan diameter dari sebuah lingkaran gitu. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan jari-jari gitu ya? Bagaimana hubungannya dengan jari-jari, antara diameter dengan jari-jari? Nah, kan gini, dari sini ke sini itu kita sebut sebagai R atau radius gitu kan. Nah, masalahnya adalah dari sini ke sini juga pasti sama jaraknya ya. Jadi jarak dari ujung ke tengah dengan ujung lain lalu ke tengah juga, itu kan kita sebut sebagai diameter kan, dari sini ke sini.
Nah, dari sini ke sini kan R. Panjangnya R. Nah, dari sini ke sini juga R gitu. Maka dari sini ke sini R tambah R, hasilnya 2R. Ya kan? Bahwa D sama dengan R ditambah R atau 2R. Nah, kita substitusi ke sini. Jadi K sama dengan Pi dikali dengan D-nya itu adalah 2R. Ya udah, berarti rumus keliling lingkaran jadinya 2 Pi dikali R. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami.